Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga masih tetap semangat untuk belajar secara daring. Anak-anak, hari ini kita akan memperkenalkan apa itu soal AKM numerasi. Anak-anak calon peserta AN itu asesmen nasional ya. AN itu terdiri dari 4 bagian, yaitu AKM literasi, AKM numerasi, survei lingkungan belajar, dan survei karakter. Nah, Bu Tuti kali ini akan mengenalkan bagian yang AKM numerasi. Apa itu AKM numerasi? Tentu AKM numerasi ini tidak lepas dari soal hitung-menghitung dan penalaran. Jadi ini berkaitan dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari yang level 2 dulu, yang tentu lebih mudah dari yang level 3 ya. Yang level 3 nanti tingkat kesulitannya itu lebih tinggi, angka-angka yang dipakai juga akan lebih kompleks ya. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah contoh soal pilihan ganda. Jadi nanti anak-anak untuk soal AKM itu setiap nomor bentuknya itu bisa berbeda ya. Bisa sama, bisa beda. Ya, misalnya nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 nanti soalnya bisa pilihan ganda kompleks, atau uraian, atau benar salah, atau mungkin sama pilihan ganda. Ya. Apa bedanya soal pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks? Kalau pilihan ganda, seperti yang biasa kita kerjakan, yang benar hanya 1. Tetapi kalau pilihan ganda kompleks, yang benar bisa lebih daripada 1. Kita lihat soal berikut. Perhatikan gambar. Ya. Andi mendapat kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Ini menunjukkan satu kue, satu kue, satu kue. Jadi semuanya ada 3 kue ini. Bagiannya Andi itu 2/3/7. Berarti ini nanti kue yang kedua ini akan diarsir semua. Ditambah 3 bagian dari yang ini. Jadi yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 bagian yang diarsir. Jadi jawabannya C. Besok kalian tidak menyilang ya, tetapi ngeklik ke huruf A, B, C, D seperti ketika kamu mengerjakan Q-School maupun Google Form. Lanjut ya. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedi. Berapa banyak dari semua buku yang disumbangkan yang merupakan buku ensiklopedi? A, 7/12. Ini hanya teknis penulisannya ya, pakai garis miring ini, tapi membacanya tetap 7/12. 9/20, 1/3, dan 1/4. Karena kalau persen itu total semua dinyatakan dalam 100%, berarti nanti 100% dikurangi yang ini 30% dan ini menjadi 25% ya. Dan 25%. Jadi 100% dikurangi 55%. Sisanya ada 45%. Itu adalah bagiannya ensiklopedi. 45% itu nanti kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 45% itu artinya 45/100. Kalau disederhanakan menjadi ini dibagi 5, 9 dibagi 5, 20. Berarti 9/20. Paham ini ya? Lanjut ya. Gambar berikut merupakan posisi rumah Alka pada koordinat B3.
Setiap satu kotak sama dengan 1 km. Untuk pergi ke pasar, Alka menempuh 5 km ke arah timur dan 4 km ke arah selatan. Di mana letak pasar pada peta tersebut? Nah, untuk peta atau denah, arah utara itu selalu ditunjukkan dengan ke atas. Arah selatan ke bawah, arah timur itu ke kanan, dan arah barat itu ke kiri. Alka menempuh 5 km ke arah timur. Berarti ada 5 kotak, karena tadi satu kotaknya 1 km. Jadi, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke selatan berarti 4 kotak. Jadi sampai di sini. Berarti ini F8. Andi mendapat kue 5/6 bagian dan Susi 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat dulu, ini berarti kita harus tahu siapa yang mendapat bagian lebih banyak dan siapa yang mendapat bagian lebih sedikit. Masih ingat caranya? 5/6 dan 6/7. Ini kita kalikan secara silang. 5 kali 7, 35. Dan 6 kali 6 kita kalikan 36. Jadi kita tulis 35 dan 36. Ini tadi adalah bagiannya Andi, dan yang ini adalah bagiannya Susi. Berarti bagiannya Andi lebih sedikit dari bagiannya Susi. Ya. Bagiannya Andi lebih sedikit daripada bagiannya Susi. Sekarang kita lihat pernyataannya. Andi mendapat kue yang lebih banyak. Apakah betul? Salah. Susi mendapat kue lebih banyak. Betul. Andi dan Susi mendapat bagian yang sama. Salah ya. Andi mendapat kue lebih sedikit. Betul. Nah, jadi ini dengan cara mencentrak. Paham? Ini lanjut. Perhatikan gambar garis bilan berikut. Berapa nilai X, Z, dan Z pada garis bilan tersebut? Ini kan sebetulnya urutan bilangan menunjukkan pecahan ya, perempatan. Kalau misalnya ini kita buat, ini kan per 4. Berarti di sampingnya ini setengah itu sama dengan 2/4. Berarti ini kelanjutannya adalah 3/4, 4/4 atau 1, 5/4, 6/4 atau 3/2, 7/4, 8/4 atau 2, 9/4, 10/4. Nah, mana ini bagiannya? Berarti X itu 3/4, Z 7/4, Z 9/4. Jadi yang T ya. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut. Berapakah nilai A yang harus kamu ganti supaya hasilnya menjadi 6 angka? 6 angka itu hanya di sini nanti ada 6 angka ya. Misalnya ini kita ganti dengan angka 6. Berarti kan nanti di sini hasilnya 8, kemudian 9, 9, kemudian 9, kemudian di depannya 11. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau angka 6 berarti bisa ya menjadi 6 angka. Kalau 6 itu bisa 6 angka berarti yang 7, 8, 9 juga bisa. Namun kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu kita cek yang terakhir, yang 9. Misalnya A diganti angka 9. Berarti ini 2 tambah 9, 11. 1, nyimpen 1. 10 tulis 0, nyimpen 1. 0, nyimpen 1. 0, nyimpen 1. Berarti di sini 12 sama ya. 6 angka. Berarti ini bisa semua. Demikian soal yang pertama, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti soal berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.